dihita paparannya putar ada di sabungan na toktong diot rohana masyajar di Borninon di sekretariat na tahaw holong yon dia lamat tanau yon mau lihat matu ta doktor mata nomor 2 de bata dilihat dihita hari pason mangalak kahita sebagasta roh hita apalah di Borninon lah marsyaja gudang do istilah ni halak bata diajar hono puta jolo-jolo tubuh dang taat tusi. Jadi di Borninon sapala asa tabigema aha hatorangan sien narasumber ta. Sien amata situa ersialoho boru nirajai boru siagian opudepen tarimangi jalata tapayutiut ma hatorangan ni narasumber ta. Butima mau lihat Horas mari kita peparada puta Raja Silai Sabungan sewalu turpuk namar hoja kusilala hinabola. Obar tu materi dari pasaknya mata prolog rakin ima ragam-ragam ni hamatean dohot proses na obar tu adat ni habatahon menguruti akka pakatayota manang panorangion di akka parsiajarata naung salpo ate. Nah, hobar tu pangiduan dia ka netizen mulubui di bahasa Indonesia homain na asaharu atus nasida akka netizenon kemungkinan ra on akka kelompok-kelompok milenial maun lasroha asalam tahu nasida semut dia akarang menikah matian do prosesna. Jadi permintaan daripada netizen maka malam hari ini tetap kita lanjutkan menyambung daripada materi-materi di hari-hari yang lalu. Nah, di hari yang lalu kita telah memberikan penjelasan 6 ragam kematian di dalam masyarakat Batak. Nah, sekarang kita lanjutkan 3 ragam kematian lagi pada sesi yang mendatang. Nanti akan kita lanjutkan ya lanjutannya yaitu 3 untuk malam hari ini atau pada waktu ini kita akan bahas 3 ragam kematian daripada masyarakat Batak dan proses pemakaman yang berhubungan dengan adat budaya kita Batak. Kepada bapak-bapak yang kami hormati, mudah-mudahan banyak pertanyaan akan memperkaya daripada penjelasan-penjelasan yang telah kami paparkan. Kami harapkan supaya kita berproaktif karena ini adalah edukasi kepada generasi-generasi muda. Baik, di dalam masyarakat Batak itu dikenal yang ada Mate Hatungganeon. Mate Hatungganeon, yang dimaksud dengan Mate Hatungganeon adalah seorang istri atau suami meninggal dunia tapi anak-anaknya sudah ada yang berumah tangga tetapi belum memiliki cucu, ya, atau anak-anaknya yang sudah berumah tangga ini belum memiliki keturunan. Di dalam bahasa Batak istilah ini dikatakan belum meridang, dang meridang tapi. Nah, kami ulangi sekali lagi, Mate Hatungganeon, yang dimaksud dengan Mate Hatungganeon ialah seorang istri atau suami meninggal dunia, anak-anaknya sudah ada yang berumah tangga, tetapi belum memiliki cucu. Ya, saya ulangi, belum memiliki cucu. Nah,
Di sini akan sering terjadi perdebatan. Mungkin di beberapa daerah, kalau kita lihat dari sosial media, selalu dipertanyakan bagaimana kalau menantunya atau anaknya yang perempuan sudah hamil atau sedang mengandung. Ya kan? Apakah itu tidak cucunya? Ini kan selalu terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan jabang bayi itu ya sudah berwujud manusia, sudah dikatakan itu adalah cucunya. Ya kan? Tapi kita di sini berbicara secara adat, bukan berbicara secara ilmu pengetahuan atau ilmu kesehatan. Ya, memang kalau di dalam ilmu kesehatan ada yang mengatakan sejak kapan sih seorang anak itu mulai mendapat pendidikan. Jelas di sana dikatakan sejak dalam kandungan seorang anak itu sudah mendapat pendidikan. Itu kalau menurut ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita berbicara di dalam adat Habatahon, sebelum dia lahir ke dunia ini, ya kan, itu belum dianggap ahoko, ya, belum dianggap cucu. Artinya sesudah dia lahir ke dunia ini, itu baru dianggap cucu. Biar jelas, ya. Jadi jangan kita campur baurkan antara ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan atau ilmu kesehatan dengan adat di sini, ya. Ya, jadi kalau masalahnya, kalau misalnya dia masih makuti pagar atau makuti hurik atau managam harwan, itu belum dikatakan sebagai cucu. Ay managam dobe. Arti ini managanon mengharapkan. Dalam mengharapkan ini ada dua, ya atau tidak. Tapi kita kan semuanya mengharapkan jawaban ya, ya kan? Nah, inilah. Nah, dalam hal ini siapa-siapa keluarga yang hadir, tentu satu, nomor dongat tubuh, ya kan, dongat tubuh teman semarga. Ya, dongat sahuta, hula-hula, tulang, ya, boleh sampai ke yang lain, ya. Kalau dihadirkan nggak jadi masalah. Ada yang mengatakan apakah sampai ke Bonaniari? Boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, tergantung hubungan daripada keluarga yang berduka. Ada kadang-kadang tidak diberitahu juga datang. Apakah kita harus larang? Ya kan? Nah, kalau ada yang mengatakan cuma sampai sebatas bona tulang aja, tidak usah sampai ke Bonaniari. Kalau saya mengatakan itu tidak tepat. Ya, sampai ke Bonaniari, sampai ke bona tulang, dan semua taraf hula-hula itu bagus. Itu menandakan keakraban itu. Tidak ada larangan. Dalam buku literatur manapun tidak ada larangan. Baik pada rangian daripada tetua-tetua ada, tidak ada itu yang mengatakan dilarang. Sampai atau memberikan suatu batasan, sampai ini aja, sampai bona tulang aja, atau sampai tulang aja, tidak ada itu. Dalam sumber-sumber literasi maupun penjelasan daripada orang tua tidak ada batasan. Tergantung daripada ya keluarga yang berduka itu sejauh mana hubungan relasinya dengan Dalihan Natolu, ya, ya. Nah, tentu di sini ya peranan hula-hula dan peranan tulang itu ada. Nah, peranan hula-hula apabila si istri yang meninggal, maka hula-hula berperan memberikan ulus
saput, ya kan? Maka tulang berperan memberikan ulus 7. Sebaliknya, kalau si suami yang meninggal, yang berperan memberikan ulus saput adalah tulangnya. Sementara yang berperan memberikan 7 adalah hula-hulanya, ya, tidak jauh beda. Nah, dalam hal ini dikatakan 7. Kepada bapak-bapak sekalian, kalau yang namanya 7 ditujukan, ya, berarti harus ada proses buka 7. Nah, kita jangan lupa, kalau yang namanya 7 dipasangkan 7, kalau udah dipasang harus dibuka. Kalau yang bernamanya 7, ya kan? Supaya jelas, itu namanya 7. Nah, di sini akan dibagi waktu prosesnya. Satu, yang dinamakan dengan acara pagi hari. Ada yang mengatakan acara pagi hari ini adalah acara di jamu. Acara di jamu ini yaitu menerima kehadiran daripada hula-hula dan tulang. Kalau si istri yang meninggal, yang diterima pertama untuk memberikan kewajiban sesuai dengan aturan adat Batak adalah hula-hulanya. Setelah hula-hulanya baru menyusul tulangnya. Sebaliknya, apabila si suami yang meninggal, yang diterima pertama adalah tulangnya yang memberikan saput, lalu dilanjutkan dengan menerima hula-hula, menerima 7. Kenapa demikian? Kenapa saput dulu baru 7? Tentu ada sebab akibatnya. Karena ada yang meninggal ini, maka ada duda atau ada janda. Itu tandanya. Ya, karena yang ini yang penyebab utama. Ya kan? Setelah dia meninggal, maka ada yang janda kalau suaminya meninggal. Tapi kalau si istrinya meninggal, maka ada duda. Nah, disinilah peranan-peranan daripada hula-hula dan tulang. Nah, proses penyampaian 7 kan sudah dilakukan. Tentu ada proses buka 7. Nah, pada saat mana ini dilakukan proses buka 7? Ya kan? Baik kepada suami yang ditinggal atau istri yang ditinggal. Kalau di zaman dahulu, ya, proses buka 7 atau ukap 7 ini dilakukan sekembalinya dari pemakaman setelah ya mayat itu dikebumikan, kembali ke rumah, baru dilakukan proses ukap 7, membuka selubung duka. Ya, itu di zaman dulu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, dan dasar suka dan sama muka, artinya adanya persesuaian ya dari semua pihak, maka proses buka selubung atau buka 7 atau kap 7 itu dilakukan setelah mayat naik ke ambulan, ya, dianggap itu sudah sampai kuburan, maka proses buka 7 itu dilakukan. Ya, itulah perbedaannya zaman dulu dengan zaman sekarang. Kan adat itu kan dinamis sesuai dengan situasi, kondisi, dan zamannya, ya kan? Nah, inilah yang proses tentang mati Hatungganeo. Ya, sampai sini ada pertanyaan?
supaya jangan terlalu meluas sebelum sampai ya jelaskan ragam kematian yang lain. Kita batasi dulu di kematian Hatungganeon. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, atau lanjut dulu. Lanjut. Ya. Nah, yang berikut yaitu Mate Makar. Mate Makar ini artinya seorang suami atau istri meninggalkan beberapa anak yang masih kecil-kecil, ya, belum ada yang berumah tangga. Kalau yang masih kecil-kecil, ini istilah bahasa Bataknya disebut istilahnya dengan sasak mardum, ya, sasak mardum artinya masih kecil-kecil, masih perlu pengurusan, masih perlu tuntunan, masih perlu pembinaan. Ya, itu namanya sasak mardum. Tapi kalau satu orang tidak dikatakan sasak mardum. Kalau anaknya cuma satu tidak dikatakan sasak mardum. Ya, katakan aja memiliki anak cuma masih kecil, satu orang masih kecil, usia sekian tahun, ya. Tapi kalau dia ada beberapa anak masih kecil-kecil, baru istilah kata-kata sasak mardum kita sampaikan. Kata-kata sasak mardum ini untuk memperjelas keberadaan anak-anaknya itu banyak dan masih kecil-kecil yang masih perlu perhatian khusus. Ya, saya kira prosesnya ini tidak jauh beda dari Mate Hatungganeon, ya. Nah, kalau Mate Makar ini terbagi dua. Kalau si istri yang meninggal, ini istilahnya matopas tataring. Apa? Matopas taring. Kenapa dikatakan matopas tataring? Karena yang mengurus persoalan masak-memasak atau dapur itu kan biasanya istri. Ya kan? Nah, setelah istrinya tidak ada, maka tungkunya, tataringnya itu, tempat masak itu tidak ada lagi yang mengurusinya. Karena tidak ada yang mengurusinya, maka itu istilahnya dia matopas rubuh. Ya kan? Itu hanya istilah, ya, atau idiom atau kiasan. Jangan kita terjemahkan secara gramatika, tapi kita artikan dia secara leksika, ya. Artinya dia kehilangan istri, maka dikatakan istilahnya matopas tataring. Nah, tapi kalau si suami yang meninggal itu dikatakan dengan maponggol ulu. Ya, maponggol ulu artinya putus kepala. Kenapa? Kepala rumah tangga itu kan suami, ya kan? Nah, meninggal suaminya, maka diistilahkan atau dikiaskan atau idiomnya yaitu maponggol ulu. Prosesnya sama dengan Mate Hatungganeon ini, dia prosesnya tidak jauh beda seperti mana yang tadi kami terangkan, tidak jauh beda. Saya kira itu hanya membedakannya aja tadi, anak-anaknya masih kecil, ya. Kalau Hatungganeon itu sudah besar, bahkan sudah ada yang berumah tangga tapi belum memiliki cucu, ya. Itu bedanya, ya, supaya jelas. Dah, ada pertanyaan sampai sini atau dilanjut dulu? Ya, dilanjut dulu, ya. Baru ada yang ke-9 yaitu Mate Tono.
Molo ini istilah-istilah zaman dulu, ya. Jadi kalau sekarang ini Matepono atau Matepono ini kurang populer. Kurang populer artinya kurang diterapkan. Kenapa demikian? Karena itu dianggap melawan kodrat Tuhan. Ya, ya, dong. Artinya seolah-olah itu hukuman. Padahal itu kan bukan permintaan daripada manusia, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka kata-kata istilah Matepono atau Matepono ini di zaman sekarang ini sudah tidak begitu ada diterapkan. Ya, kenapa? Sama anak laki-laki dan sama anak perempuan. Itu kan semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Ya, artinya gini, dalam istilah teologi ada istilah kairos dan kronos. Kalau kronos itu adalah bagaimana rencana-rencana yang dibuat oleh Tuhan. Semuanya itu mau inilah, mau inilah, mau inilah, mau ini. Tapi kita jangan lupa bahwa selain dari kronos ada namanya kairos. Kairos itu adalah kejadian atau kehendak yang di luar kemampuan daripada manusia. Ada yang lebih tua yang memberikan, yang mengatur kehidupan kita ini. Kita rencanakan gagal ya karena ada kairos. Siapa itu? Berarti jalan atau rencana Tuhan, ya kan? Tuhan yang mengatur, itu namanya kairos. Kalau rencana manusia itu kronos. Alanido di hata batak jut tadokon dang sakapu. Itu kan ale sakap mundo. Manusia hanya bisa merencana, tapi Tuhan yang menentukan. Saurido among proses, gitu? Iya. Jadi ini tidak terlalu populer karena sudah ada istilah-istilah lain dalam bahasa Batak, yaitu sitopuk, bulung-bulung. Jadi ini kurang populer sekarang ini karena saya anggap ini adalah melawan kodrat daripada Tuhan, karena pemberian Tuhan. Kita mengharapkan anak laki-laki, anak perempuan. Kalau Tuhan memberi lain, kan lain cerita. Masa kita harus lawan? Kan bukan kehendak kita, bukan kronos, tapi kairos. Gitu. Nah, jadi saya kira inilah ragam-ragam kematian ini nggak perlu saya panjangin karena ini kurang populer, ya. Dan tidak ada sampai sekarang ini yang menerapkan ini. Karena anak abangnya, anak angginya bisa diangkat. Jadi anaknya itulah namanya dalam istilah Batak sitopuk, bulung-bulung. Ate, saya kira itu yang bisa kami terangkan untuk malam ini, tidak terlalu panjang. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin nanti berdasarkan pertanyaan itu ini akan berkembang untuk menambah wawasan atau perbendaharaan kita masing-masing. Waktu kami berikan. Ya, ada pertanyaan? Omana terakhir on, menjauh memang Matepono, Pono, Matepona. Jadi na order kita bulung-bulungon, warni songoni, Daung. Untuk mengatasi untuk mengatasi seperti ini, ada istilah sitopuk bulung-bulung supaya jangan terjadi hal seperti ini. Alia putar si jeli-jeli itu bukan ngarong keluar atas si song. Ya, najolo. Tapi waginon implementasinya dangarong. Dangarong jalan ini doang terlalu familiar dan terlalu dibahas nasono. Karena itu udah, kalau dulu ya berbeda dengan sekarang kan kita kan belum diterangi oleh ya agama. Kalau sekarang ini kan agama itu dengan adat kan sejalan, tapi tidak boleh dipertentangkan. Tapi kalau ini saya anggap ini
melawan kodrat Tuhan, pemberian Tuhan. Oke lah. Jadi mulai tema di Amang Guru Nami, mungkin ada pembahasan mate hatungganeon, dohot mate makar, dibatasi hanya hula-hula dan tulang. Tadi kalau dijelasin sama Amang itu guru, nggak ada dibatasi. Ya. Bona tulang, bona nyari, bisa semuanya. Dan itu memang menggambarkan dari hubungannya mereka, bahwa memang ada lengkap, seperti itu. Nah, tapi di satu sisi ada kalau mate makar, mate hatungganeon, artinya ulus yang martohonan itu cuma itu dua katanya, sakut sama ulus tujung. Kalaupun datang di situ bona tulang sama bona nyari, belum ada yang bisa disampaikan. Begitu juga dengan hasuhuton, belum ada yang bisa pantas disampaikan. Datang pun dia katanya hanya sekedar holong, kasih sayang, menunjuk. Jadi makanya ada yang bilang nggak sampai sana. Yang kedua, mate punu. Mate punu ini kalau mempunyai hanya perempuan, maka tidak relevan lagi saat ini untuk dibedakan seperti itu. Ada istilah tabu untuk mengatakan kurang pantas, tidak mensyukuri. Nah, berarti kalau begitu bagaimana kalau punya pahopu dari cuman perempuan aja? Apakah itu bisa kita tentukan, bisa kita angkat saur matua? Karena itu sepadan itu. Ketika kita mate punu tidak menghilangkan perbedaan, di satu sisi juga nanti yang marpahopu dari perempuan ini juga, apakah seperti itu yang bisa kita dengan kurang lebih seperti itu, Amang Guru. Terima kasih. Jadi gini, dari awal saya sudah jelaskan masalah pembatasan sampai sejauh setingkat apakah daripada hula-hula ini dari Nahdlatul ini yang dipanggil, kan gitu ya. Nah, di dalam literasi-literasi bahkan penjelasan atau pendapat-pendapat daripada tetua-tetua sebenarnya tidak ada batasan. Di dalam hal memberikan kata-kata atau datang untuk menghibur atau melihat daripada yang meninggal seperti itu untuk taraf ini, kita bukan melihat daripada ulus yang menerima ulus atau apa sebaliknya imbalan yang diberikan oleh keluarga yang berduka. Nah, kesepakatan di dalam masyarakat Batak, kalau dia mate makar atau mate hatungganeon memang hanya dua ulus yang mertohonan. Itu kan kita cerita ulus. Nah, apakah hanya ulus sebagai yang dapat kita sampaikan untuk pemberian ucapan duka atau untuk mendoakan keluarga daripada yang berduka ini supaya cepat terhibur? Kan tidak hanya ulus. Ada dalam bentuk lain. Satu, dalam bentuk doa. Dalam boras sikitodi, imam warna boras tikir. Ya kan? Itu kan? Kan itu dalam masyarakat Batak. Kenapa dibatasi? Orang yang memberikan doa, yang memberikan suatu pengharapan, memberikan sipinitodi supaya keluarga yang berduka itu cepat terhibur. Kalau dibatasi seperti itu, apalah ya? Kalau menurut saya semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus enggak? Kepada Bapak saya tanya, semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus enggak? Bagus. Ya, apalagi taraf daripada hula-hula. Jadi kalau dibuat suatu batasan setingkat ini yang boleh yang sampai ini diundang, tidak sampai kemudiannya, loh, kok dibatasi orang mau melayat? Kok dibatasi orang mau memberikan doa, memanjatkan doa? Kok dibatasi orang mau memberikan suatu pengharapan supaya keluarga yang berduka ini memberikan semangat spirit supaya kedukaannya itu tidak terlarut-larut atau margudupong dalam bahasa istilah bahasa Bataknya? Itu saya kira salah. Bukan hanya ulus itu sebagai simbolis turut berbuka cita, ya kan? Memang ada saatnya keturunannya itu mendapat ulus. Imam warna ulus holong, ya kan? Tapi kan holong. Kenapa dibatasi? Oleh karena kesepakatan tidak boleh, tidak layak. Kami saat ini tidak layak, bukan tidak boleh, salah. Tidak layak menerima ulus holong. Ada saatnya kelak. Ditolak, hanya diundur. Bukan ditolak, tidak. Ada saatnya
Artinya, tolonglah kami menerima seperti dalam ya suasana suka. Janganlah pada saat duka ini kami menerima hal yang seperti ini, kan gitu. Nah, itu yang pertanyaan. Tadi kembali ke pertanyaan ini ya, matepon atau matipun, kan sekarang kan tidak populer, ya kan? Nah, timbul pertanyaan, tadi kan saya sudah bilang untuk mengatasi hal seperti ini sudah ada istilah yang kita pelajari, yaitu si topuk bulung-bulung. Kalau ini si topuk bulung-bulung ini ini kan udah dianggap anaknya. Kalau ini bercucu, tentu dari si burungnya juga bercucu. Ya sudah, sarimat tua, sorbat tua. Apa masalahnya? Kan itu? Iya kan? Kan saya bilang di sini kan sudah ada si topuk bulung-bulung. Kan tidak. Si topuk mau bulung-bulung, anak dia gina, manang dia gana. Mula saya kangen, saya kangen maisan. Si nomor 2, si nomor 2, kan. Om Mahaduan, napa yutihut perumah tangga ini, yon, ibu tonau. Itu kan? Sah. Dikatakan sah itu. Dia kena marah-marahi. Ini kan dombit. Masalah di paradato do teka diaka harta tetianan gitu. Tersungguh itu cara mengatasi teh. Ada sungguh itu mau udah. Ya, saya kira itu oleh sebab itu bahwa ini kurang populer dan tidak populer karena ini dianggap melawan kodrat Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi ada kronos, ada kairos. Ini kan kronos, kita terima kairos. Saya kira itu ya yang dapat kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan juga kepada yang menyaksikan atau yang menonton daripada konten kita ini. Terima kasih. Ya, marsangka matuhata, marsangka putara jasila sabungan, marsangka mara kita peparanda putara jasila sabungan seulu terpuk. Namar hoja kusilahi nabolak horas wanita.